Akhirnya, salah satu series animasi yang bener-bener ngedongkrak animasi di seluruh dunia menayangkan season 2-nya. Dan gimana hasilnya? Kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel film gue yang lainnya dan selamat datang lagi di channel Rasyosana. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal season kedua dari series Netflix Arcane League of Legends. Oke, jadi seingat gue, film ini, maksudnya series ini, musim pertamanya itu adalah sebuah series yang menurut gue punya value yang bener-bener bagus banget menurut gue. Jelas, secara production value kayak musik, visual, sound design, dan sebagainya itu adalah aspek yang nggak perlu diragukan lagi. Nah, tapi salah satu poin plus dari season pertamanya juga adalah gimana dia bisa menghadirkan sebuah world building yang kesannya kompleks dengan konflik yang kalau kita sekilas lihat itu banyak banget subplotnya, tapi entah kenapa bagi gue ngerasa adanya keterkaitan yang jelas satu sama lain antar konflik itu. Kalau kita lihat series Arcane secara keseluruhan, khususnya dari season 1, konflik terbesar yang ada di cerita mereka itu yang pertama adalah tentang Arcane dan Hextech ini sendiri. Dan konflik itu juga menggerakkan secara langsung permasalahan politik yang ada di Piltover dan juga Zone. Kenapa ya? Karena baik Silco di bawah ataupun para konsil yang ada di atas itu tuh sama-sama punya konflik yang benar-benar erat kaitannya dengan si masalah perebutan Hextech ini sebagai media yang dijadikan sebagai senjata. Ada beberapa eksplorasi terkait dengan mekanika Hextech dan juga Arcane yang mereka pakai ini, tapi kalau gue lihat di season pertama itu masih di ranah porsi yang benar-benar basic. Jadi di situ diceritakan lah kalau misalnya si Hextech ini adalah sesuatu yang kesannya tuh masih banyak belum mereka tahu. Dan sembari itu dieksplorasi, si Jace dan juga Victor yang memiliki keterlibatan langsung dengan plot ini ya juga bermain dengan masalah politik, which is yang merupakan plot kedua. Ya pokoknya gue agak susah ngejelasinnya, tapi secara keseluruhan gue merasa ada keterkaitan abstrak yang sebenarnya teratur di season pertama. Dan di tengah kompleksitas yang kayak gitu, menariknya menurut gue di season pertama itu Arcane masih berhasil menghadirkan pendekatan emosional ke tiap-tiap karakter yang ada di cerita itu. Khususnya beberapa karakter utama kayak Jace, Victor, Mel, dan juga ibunya. Bahkan karakter utama kita yaitu Jinx dan juga Vi. Nah, sedangkan di musim kedua ini, gue melihat kelemahan dari aspek-aspek yang gue sebutin itu tadi. Maksudnya gimana? Gue ngerasa, season kedua ini kerasa punya cerita yang bisa bikin penonton, khususnya gue, kerasa overwhelmed. Maksudnya gimana? Series ini masih melanjutkan dua plot besar dari cerita itu tadi, yaitu tentang perpolitikan Piltover dan juga Zone, serta konflik mengenai penggunaan Hextech. Nah, cuman yang menjadi pembeda adalah gue ngeliat di season pertama Hextech ini dikonflikkan dengan batas moral manusiawi dan juga interaksi terhadap alam. Gue ngeliat banget lah bagaimana cara mereka mempelajari Hextech itu kesannya masih ini banget. Shit, jerawat pecah. Ya pokoknya seinget gue penyampaian mekanika Arcane di season pertama itu masih benar-benar basic. Nah, sedangkan di season 2 ini gue ngerasa mereka terlalu lompat sangat jauh. Mereka benar-benar ngegambarin Arcane sampai ke titik yang kalau mereka sebut sebagai rune liar atau wild rune. Yang mana menurut gue ini adalah simbolisasi dari perlawanan alam. Nah, untuk tipikal resource yang seperti itu, untuk diceritakan dari yang benar-benar tadi yang nggak tahu, sampai benar-benar karakter-karakter terkait itu megang kendali penuh atas alam yang menembus ruang dan waktu, menurut gue itu terlalu cepat. Eksplorasi Arcane di sepanjang season 1, kesannya itu baru 1/4-nya atau bahkan 1/6, sedangkan sisanya itu pengen mereka tumpuk bahkan di awal season 2. Dan itulah yang bikin gue agak ngerasa overwhelmed, apalagi ketika gue ngeliat fase Act 2. Ketika di Act 1 kita masih harus dalam tanda kutip nge-recall apa yang terjadi di Arcane, dapetin lagi empatinya, tapi mereka juga buru-buru untuk bisa ngegambarin cerita mekanika ini yang kelihatan lebih kompleks. Ya bayangin, dari yang tadi ya cuman masalah weaponize Hextech atau Hextech ini hanya memanfaatkan Hexcore dan energi yang didapat sekitar sepersekian dari keseluruhan potensinya, sedangkan sisanya langsung dipush sampai mentok nyampe ada ruang dan waktu di season 2. Nah, itu mengakibatkan apa? Menurut gue semua itu mengorbankan salah satu kelebihan mereka lainnya, yaitu pendekatan karakter dan juga konflik yang kesannya tuh abstrak,
cepet, berantakan, tapi ada keteraturan. Sedangkan gue ngeliat gak sedikit loh adegan-adegan di sini, cerita-cerita di sini yang jalannya itu rasanya antara tiba-tiba atau nggak terdeliver dengan baik. Dan bukan cuma di situ, masalah politik sebagai subplot kedua dari Arcane ini juga lihat di sini nambah kompleks lagi. Apalagi di sini keterlibatan keluarga Madani, baik si Mel dan juga ibunya, itu di sini lebih besar banget. Dan jujur bahkan sampai akhir season ini berakhir, gue ngerasa ada banyak poin-poin yang kesannya jadi plot hole. Walaupun gue paham ini mungkin bisa menjadi potensi untuk terbukanya adaptasi Arcane dalam bentuk lainnya, mungkin sequel ataupun spin-off yang menceritakan dunia-dunia lain dari League of Legends yang setahu gue itu luas banget. Wong negaranya si Madani aja kan belum kita explore nih, mereka kayak gimana. Ada kayak Black Rose dan semacamnya. Nah, menurut gue semua itu kerasa banget di pertengahan jalannya season kedua ini. Gue nggak bisa punya investasi karakter ataupun perasaan pada karakter-karakter yang ada karena gue terlalu sibuk untuk menyimak apa yang terjadi ini. Ditambah lagi beberapa plot karakter di sini kesannya tiba-tiba, khususnya melibatkan dua highlight kita saat ini di season 2, yaitu Caitlyn dan juga Vi. Mereka yang didesain memiliki kecenderungan yang ke arah yang aneh-aneh, ya kalian paham lah ya. Itu seolah-olah membuat alasan romansa ini menjadi sebuah instant plot. Banyak banget lah kayak awalnya tadi Vi nggak mau join Enforcer, tiba-tiba gue nggak paham juga gara-gara apa, gara-gara satu penyerangan jadi join, dari join mereka bercumbu, habis itu tiba-tiba setelah kelihatannya mesra gitu mereka malah ragu sendiri, khususnya si Vi ini yang ragu. Abis ragu dia out, begitu out dia jadi si Caitlyn dalam tanda kutip pengen digambarkan mengorbankan humanity-nya jadi pure orang korporat. Habis itu tiba-tiba yang ini, poin yang terakhir yang paling aneh, tiba-tiba dia bantu Vi lagi. Nah, itu adalah salah satu plot point utama yang bener-bener berantakan banget, kerasa tiba-tiba. Ya, gue tau lah, Vi digambarin sebagai karakter yang lumayan pelin-pelan, tapi cerita dia dengan Caitlyn yang kesannya cerita romansa, menurut gue nggak masuk aja gitu di keseluruhan konsep dari cerita Arcane yang pendekatan itu benar-benar realistik. Menurut gue hubungan romansa yang dikembangkan di dalam sebuah cerita yang seperti ini, apalagi cerita yang kecenderungannya kelainan yang seperti ini, itu harus punya build up yang jauh lebih dalam lagi. Dan itu menurut gue lumayan dikorbankan dengan banyaknya plot point lainnya, khususnya subplot sebelah, yaitu tentang Hextech yang pengen disampaikan menjadi jauh lebih kompleks. Nah, kalau kita lihat pada plot soal Hextech ini yang kemudian benar-benar membuka soal Wild Rune, kemudian anomali-anomali ini dan semacamnya, gua rasa itu agak cepat banget, kecepatan di deliver. Bridging dari mereka yang awalnya melihat ini sebagai hanya sebuah dalam tanda kutip bola, yaitu Hexcore, menjadi sebuah ibaratnya energi liar, itu jauh banget. Apalagi transisi Victor dan juga Jace yang kemudian si Victor menjadi sosok penyelamat itu. Entah kenapa gue ngerasa nggak dapet. Nah, dan mungkin pada akhirnya gue berpendapat kalau misalnya Arcane ini lebih enak ditonton secara keseluruhan. Kalian kurang cocok lah kalau mau motong-motong per act ini, karena seringkali build up yang terjadi dengan berbagai kekurangan yang tadi gue sebutkan itu menyebabkan kesan awalnya itu terkesan benar-benar plot hole dan nggak jelas arahnya, sehingga agak menurunkan ekspektasi. Khususnya di sini plot point mengenai Profesor Heimerdinger, Echo dan juga Jace. Dan itu semua menurut gue terobati ketika series ini udah masuk ke Act 3 yang nge-reveal ceritanya si Echo dan juga Heimerdinger serta Jace. Gue ngerasa pacing dan juga tempo Act 3 ini jauh lebih enak. Gue berhasil loh lumayan dapet empati gue terhadap si Jace yang menderita sendiri di dunia post-apokaliptik, dan juga Echo dan juga Heimerdinger yang pindah ke dunia lain, pindah ke dunia utopia, di mana di sini si Jinx gak menjadi Jinx dan dia masih seorang powder. Dan di situ gue dapet loh investment ke karakter-karakter itu. Menurut gue sebelum-sebelumnya mereka udah ngerasa cukup nih, apa yang mau diceritain udah ditumpuk di awal. Jadi di Act 3 ini kerasanya mereka lebih bernafas. Dan yang paling gue suka tentu adalah sequence perangnya. Itu pacingnya enak banget. Dan series ini gue lihat ditutup dengan ya mereka fokus pada satu plot point, yaitu soal si Hextech ini gitu ya, dengan twist yang sebenarnya di cerita Hollywood tuh ya lumayan standar, tapi di delivery dengan enak banget. Dan gue sebagai fans MCU yang menyukai typical time travel, paradox dan sebagainya, cukup menikmati bagaimana mereka mendeliver plot twist dan juga pertanyaan dari awal season 1 di endingnya, khususnya mengenai Jace dan juga Victor.
gue kagum loh itu di situ. Ya walaupun plot point lainnya kayak cerita politik dan semacamnya nggak diperlihatkan secara rinci. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak kita, tapi gue ngelihatnya ini ya mereka sekedar membuka potensi aja untuk kemungkinan adaptasi League of Legends lainnya. Karena ya kalau kalian tahu dunianya ini masih sangat-sangat luas. Sebenarnya banyak banget hal-hal yang pengen gue bahas di season 2 ini. Banyak banget poin-poin yang gue agak miss, ada yang bikin gue lumayan amazed, ada yang bikin gue terbawa perasaan, tapi so far yang gue rasakan pengalaman season 1 dengan season 2, gue jauh lebih menikmati season 1. Kenapa? Karena sesimpel world building yang mereka hadirkan masih basic, sehingga mereka punya ruang yang cukup untuk mengembangkan dan memperlihatkan karakter mereka yang punya ruang untuk bikin kita lebih invest ke mereka. Gue kayaknya untuk menutup review ini gue cuman pengen nge-highlight beberapa momen yang gue suka di series ini. Di urutan pertama of course gue suka banget sama sequence perangnya karena entah kenapa enak banget gitu ya. Dan salah satu keunggulan mereka adalah mereka nggak ragu-ragu untuk ngebunuh karakter support yang kelihatannya hangat dan ya punya screennya di sepanjang series. Contohnya kayak si bapak-bapak gendut yang nemenin Vi. Gue lupa namanya siapa. Yang di awal season dia mabok-mabokan sama si Vi. Di sini dibunuh gitu aja dengan cara yang standar. Dan ya itu juga yang menarik dari Arcane. Mereka di sini nggak berusaha memberikan plot armor yang begitu besar ke semua karakternya, khususnya karakter supporting, sehingga ya rasanya sedikit banyak lumayan natural lah. Selain itu momen yang gue juga suka di sini sebenarnya adalah penggambaran karakter Jinx di sini ya. Salah satu karakter yang bikin gue terbawa perasaan di sepanjang season 2, khususnya momen setelah dia dibebaskan dari penjara sama Vi dan memilih untuk lelah akan semuanya. Itu emotional impact-nya menurut gue lumayan kerasa. Dan paling gue inget karena gue ngedengerin lagu Heavy is the Crown-nya Linkin Park, gue ngerasa seneng banget ketika di episode 1 lagu itu masuk dan ditempel dengan karakter Caitlyn, which is dia adalah sosok yang menjadi terpaksa memegang memegang mahkota ini gitu gara-gara beban keluarganya sebagai keluarga Kierman. Dan itu cocok banget sama lagunya. This is what you asked for, heavy is a crown. Beban adalah mahkota gitu kayak. Ya mungkin video berdurasi kurang lebih mungkin belasan menit ini cuman bakal jadi overview umum dari cerita gua setelah menonton film Arcane ini. Gua nggak bisa bedah secara cerita kausalitas yang jadi alasan gua tadi menjelaskan itu tadi karena lagi-lagi gue juga pada akhirnya melihat film ini harus menjadi tipikal film maksudnya series yang dinikmati secara don't understand it tapi feel it gitu. Ya walaupun season 1-nya masih lebih bikin gue mengerti dibandingin season 2 ini. Plot karakter itu makin banyak, makin semuanya didempetin. Khususnya di Act 2 itu semua bikin gue susah mencerna. Yaudah gitu aja dulu pembahasan gue soal series Arcane season 2 ini. Menarik sih, ini overview lagi gitu kayak banyak banget di sini treatment mereka yang secara animasi visual tuh jauh lebih kreatif ya. Gue suka gitu gimana gaya animasi mereka bikin mereka kelihatan realistik kalau misalnya dari jauh gitu ya. Yang satu momen gue inget itu adalah ketika si Mel ketemu ilusi kakaknya ketika dia diculik, dari jauh tuh kelihatan kayak orang beneran gitu, dan ketika fokusnya ke dia ya sama cartoonish gitu, dan itu banyak banget lah yang terlihat seperti itu. Bahkan visual ketika si Isha mengorbankan diri, flashback-flashbacknya itu enak banget. Dan yang pasti musik juga patut disorotin ya, karena seingat gua orang yang menggagas dibuatnya series Arcane ini juga adalah orang yang pada akhirnya ditugaskan membuat divisi musik di Riot Game. Dan seingat gue dia awalnya adalah seorang customer service gitu. Ya udah langsung aja gue akhirin lah daripada berlama-lama lagi video ini. Sebenarnya ya masih banyak banget yang bisa dibahas dari Arcane. Mungkin kedepannya kalau misalnya ada yang pengen dibahas lagi, mungkin ada poin-poin tertentu yang bisa spesifik. Karena berbagai poin di sini nih bisa dijabarin lagi gitu. Ya udah, sampai ketemu di video berikutnya. Review apa lagi? Mungkin film Indonesia yang dari Imaginary yang dibuat sama istrinya Ko Ernest mungkin. Ya udah, sekian dari gue, dan seperti biasa di channel gue, Sembah Racun.